tadi pembicaraan dari KPU, mereka terima tapi tidak melakukan pendaftaran. Seperti apa tanggapan Bapak? Pertanyaan persyaratan-persyaratan apa yang tadi KPU belum sampaikan? Pertama sekali itu persoalan kita tidak mau melempar yang lain dan tidak mau mengakomodir yang lain, dan kita juga tidak mau menjadi raja begitu. Tapi hak kedaulatan orang-orang asli Papua, khususnya orang Malin Hanim di negeri ini, itu harus benar-benar dijunjung tinggi. Dan teman-teman kita dari luar, mereka harus punya falsafah di mana dipijakan kaki, di situ mereka harus junjung tinggi langit. Dan kita di sini pada dasarnya tidak bermaksud untuk meniadakan yang lain. Dan ini bukan semangat primordialisme, tapi ini semangat kedaulatan orang-orang asli Papua yang ada di Tanah Mari. Makanya kami datangi KPU, kami mau menunjukkan identitas diri kita, jati diri kita. Karena tanah ini tanah budaya, tanah komunal yang berada di bawah naungan satu persekutuan masyarakat adat. Namanya masyarakat adat, itu ada tanah, ada rumah. Oleh sebab itu kami datang ke KPU, mau memberitahukan kepada KPU bahwa ini bukan tanah bebas. Anda bekerja di Merauke bukan di atas tanah bebas. Ini tanah hak ulayat. Hak-hak adat itu ada terkubur di dalam ini. Oleh sebab itu, dengan tegas kita harus berbicara dan memberitahukan kepada pihak-pihak penyelenggara pemilu kali ini bahwa ada masyarakat-masyarakat lokal yang perlu diperhatikan keberadabannya. Oleh sebab itu, siapapun dia sebagai penyelenggara wajib melaksanakan dan melestarikan dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal. Beserta rombongan yang hadir di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke pada sore hari ini yang akan menyerahkan berita acara yang mana yang sudah diverifikasi oleh tim kepada Bapak Ibu yang datang mendaftar. Dalam hal ini Bapak Paskalis Imadawa, kami sampaikan, kami datang ke hadapan Bapak Ibu dengan busana dan atribut budaya. Kami beritahu bahwa pasangan Paskalis Imadawa dan Paulus Mokai Getse memberitahukan secara lisan dan berdasarkan pendekatan budaya bahwa kami siap untuk bertarung di Pilkada 2015 ini. Konsekuensinya bahwa kami tidak membawa berkas, tapi kami membawa pembicaraan. Dan ini pendekatan budaya bahwa kami siap untuk bertarung di pilkada. Atribut dan kelengkapan yang lain berdasarkan ketentuan KPU bahwa nanti ada berkas akan kami usulkan. Hari ini kami datang untuk memberitahukan bahwa kami siap untuk bertarung. Dan saya tanggal 22 sudah tegas bahwa kali ini paket asli Papua, asli Marin akan bertarung di dari Paulus Mokai Getse asal suku Sandawi, Paskalis Imadawa asal suku Mulyadi, Marin asli.
Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya berjuang bukan untuk menjadi bupati, tapi saya berjuang untuk orang asli Marin harus mengelola negeri ini. Tidak termasuk untuk mendiskriminasikan yang lain. Dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 18 huruf B ayat 1 dan 2 itu diakomodir tentang hak kekhususan, hak kultur masyarakat adat. Itu diakomodir di dalam itu Undang-Undang Dasar 45. Dan itu tersirat. Tersuratnya itu sudah di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001. Itu tersurat. Di dalam implementasi perjalanan Undang-Undang Otonomi Khusus di negeri ini, khususnya di Merauke, jalan tertatih-tatih, enggan mati. Nah, sudah bosan hidup, tapi mati juga tidak. Dia tidak nampak, nampaknya di mana tidak jelas. Hanya ada bunyi, tapi bentuk dari bunyi itu tidak pernah kelihatan. Undang-Undang Otonomi Khusus hanya sekedar slogan saja. Disiram oleh Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia siram saja itu Undang-Undang Otonomi Khusus ke sini. Nah, oleh sebab itu Antonius KIC dalam hal ini sebagai penyelenggara KPU, saya menghimbau kepada beliau, kepada Antonius KIC, khususnya Ketua KPUD Merauke, segera melakukan koordinasi kepada lembaga supremasi tertinggi, lembaga yang mendapatkan representasi tertinggi dari Undang-Undang Otonomi Khusus dan oleh masyarakat asli Papua adalah MRP. Dia harus melakukan koordinasi ke sana. Dia jangan mau tebar sesumbar ke kita. Kita ini pelengkap, tapi dia harus memberikan alasan-alasan. Ini dia jalan atas Undang-Undang nomor 9 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 12 PKPU. Silakan Anda jalan, tapi Anda harus mengajukan itu kepada MRP. Karena MRP itu lembaga representasi tertinggi dari masyarakat asli Papua di sini. Dan itu terjemahannya tersurat langsung di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, sekarang MRP mengusulkan kepada mereka segera memasukkan sebuah aturan baru yang notabene klausul ke Undang-Undang PKPU itu. Kenapa mereka tidak kasih masuk? Nah, ketika mereka tidak kasih masuk, ada unsur pembiaran, ada kesengajaan, maka kita orang asli Papua akan bangun kekuatan untuk melawan ini. Karena ini dia mengabaikan kita punya hak-hak dasar yang sudah kita serahkan kepada MRP. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, dia sudah mengatakan bahwa MRP adalah lembaga representasi tertinggi dari masyarakat adat, masyarakat asli Papua. Jadi dia harus melakukan jawab pernyataan-pernyataan tadi secara tertulis kepada MRP. Dia tidak bisa omong dengan kita. Kalau omong dengan kita sama saja dia minta untuk baku pukul dong. Kenapa MRP sudah minta dia untuk segera dia harus ajukan ke MRP? Itu di dalam himbauan, di dalam keputusan MRP nomor 11 tahun 2015 tanggal 16 Juli itu jelas-jelas MRP menghimbau kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan pihak ini partai. Kenapa dorang tidak segera melakukan koordinasi ke MRP? MRP sudah menghimbau kepada mereka. Dia jangan berhadapan dengan kami. Jadi kalau dia minta untuk berhadapan dengan kami hanya ada satu saja, kita nanti baku pukul dong. Dia provokator, dia jangan sesekali berhadapan dengan kita pakai Undang-Undang nomor 9 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 12. Dia kalau selalu menghadap dengan kita pakai kata itu, berarti kita akan pukul dia. Dan sampai nanti kalau ada keributan massal, sampai kalau ada konflik horizontal di sini, dialah provokator, dialah dalam perusuhnya. Kenapa dia harus berhadapan dengan kita? Dia harus berhadapan dengan MRP. Dan MRP sudah menghimbau kepada mereka, pihak-pihak penyelenggara untuk segera melaporkan segala macam kebijakan yang ada di situ untuk laporkan ke MRP. Dengan resolusi, satu, orang asli Papua harus diakomodir. Wakil dan bupati, wali kota dan wakil wali kota, wakil gubernur dan gubernur. Orang asli Papua. Ini MRP himbau kepada mereka. Jadi kenapa dia tidak melakukan penjabaran dari himbauan ini sebagai tanggapan balik, sebagai niat baik, itikat baiknya untuk menyelenggarakan pemilu nanti jatuh tepat pada tanggal 9. Kenapa dia tidak segera melakukan tanggapan ke MRP?
MRP sudah himbau kepada akan mereka. menyerahkan Yang wajib berita diakomodir di KPU acara di Merauke adalah orang yang asli. mana yang Itu misal sudah ditanam, sudah dipajang. Dan itu bukti hukum adat. Karena di negeri ini, di dunia ini, hanya 3 hukum saja yang tertinggi. Dan mereka tidak bisa saling baku marah. Yaitu hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama. Jadi saya pikir dari ketiga ini orang tidak bisa saling mengkomplain. Oleh sebab itu seorang Antonius Kaise, tadi dia punya bahasa adatnya tidak ada untuk kami. Tidak ada pesan adat. Dan dia bukan anak adat. Kenapa makna dari inti dari kami datang tadi dia langsung masuk ke PKPU? Dia ini bukan produk manusia adat. Dia ini produk apa mungkin orang ini? Patut dicari tahu keberadaban dia dan status dan identitas dia. Jadi kami jalan tadi kami memberitahukan bahwa ini bukan tanah bebas, ini bukan negeri yang tidak punya tuan, negeri ini ada tuan. Dan di sini ada masyarakat adat. Jadi kita berjuang bukan untuk menjadi pemimpin, kita berjuang bukan untuk jadi bupati, kita juga pergi tadi bukan untuk kita mau supaya jadi raja, tapi kita mau kembalikan hak kedaulatan orang-orang asli Papua yang selama ini terabaikan, selama ini digeser, selama ini termarginal. Bukti dari sisi pengurus parpol, orang asli Papua yang asli Marin, siapa pertama yang menjadi ketua partai? Ketua partai di tingkat DPC, di tingkat kabupaten. Siapa orang asli Marin yang jadi ketua partai di sini? Tidak ada. Orang asli Marin dibuang semua. Tidak ada yang jadi ketua partai. Dari sisi politik kita lemah. Kita tidak ada orang asli. Yang kedua, dari sisi ekonomi, siapa orang asli Marin yang menjadi pengusaha besar? Pengusaha sukses. Siapa di Merauke? Orang Marin asli. Tidak ada. Lalu yang ketiga, kita lebih banyak tes pegawai negeri sipil orang anak asli Marin itu tergeser habis. Yang terima hanya orang. Kenapa anak-anak Marin ini tidak bisa diprioritaskan? Anak-anak Marin ini mau pergi sekolah saja tidak pernah diakomodir. Indonesia turun ke jalan untuk mengaspirasikan mengenai dana-dana pendidikan yang selama ini tidak tersalur dengan baik. Teman-teman Marin yang selama ini punya tunggakan-tunggakan yang sangat membengkak setiap universitas. Yang selama ini tidak pernah diambil kebijakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk segera membayar atau melunasi tunggakan-tunggakan mereka di setiap kampus. Bagian aspirasi kami. Sepakat! Ya teman-teman, kami dari Solidaritas Mahasiswa Marin se-Indonesia turun ke jalan untuk mengaspirasikan mengenai dana-dana pendidikan yang selama ini tidak tersalur dengan baik, tidak menyentuh kepada teman-teman yang ada menuntut ilmu. Mengapa kami katakan tidak menyentuh? Mengapa kami katakan tidak pernah kami merasakan puas dengan dana itu? Padahal dana otsus adalah dana yang sangat besar disalurkan untuk putra-putri Marin, putra-putri lokal, putra-putri asli Papua. Tapi dana-dana itu selama ini tidak menyentuh mahasiswa dan mahasiswi. Hidup mahasiswa Marin! Hidup! Untuk mengaspirasikan, untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke, terutama dengan bencana otonomi khusus yang selama ini tidak menyentuh kepada masyarakat lokal. Ia terus adalah pendidikan yang selama ini tidak disalurkan secara benar, pendidikan yang selama ini tidak menyentuh, yang selama ini Administrasi. Orang asli Papua kalau dia punya pendidikan di sini, dia punya orang tua tinggal di sini, walaupun orang itu sudah mekar kabupaten lain, dia tetap orang asli Papua dong. Wilayah administrasi kabupaten tidak membatasi hak-hak kedaulatan, kesukuan, dan hak-hak ras Melanesianya. Tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Jadi 5 hal itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini.